Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami Anggiat dan juga saya Umi Fadila akan menyampaikan materi tentang metode penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Sebelumnya, kita harus mengetahui dari pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Penelitian kuantitatif sebagian besar dilakukan dengan menggunakan metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari studi penelitian. Dalam metode penelitian ini, para peneliti dan ahli statistik menggunakan kerangka kerja matematika dan teori-teori yang berkaitan dengan kuantitas yang dipertanyakan. Metode penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian, menurut Enzir, pendekatan kuantitatif adalah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma post-positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori. Menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Sehingga dalam penelitian kuantitatif, sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Kemudian, pengertian penelitian kuantitatif menurut para ahli. Ada beberapa para ahli yang mengartikan penelitian kuantitatif. Seperti menurut Creswell, yaitu penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Kemudian ada dari Pungs, penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris, di mana data-datanya dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung. Penelitian kuantitatif memerhatikan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Kemudian ada dari Nana, Sujana, dan Ibrahim, penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif. Terus dari Kasiram, yaitu didefinisikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Sehingga metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil pertemuannya. Penelitian kuantitatif dapat bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiatif,
berdasarkan hubungan antar variabelnya. Penelitian kuantitatif, deskriptif biasanya hanya mengukur tingkat suatu variabel pada populasi atau sampel. Sementara korelasi dan asosiatif melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jika kuantitatif korelasi hanya menunjukkan hubungan, asosiatif berusaha mencari hubungan sebab akibat antara variabel-variabel terkait. Nah, setelah mengetahui pengertian dari penelitian kuantitatif, kita masuk ke tujuan dari penelitian kuantitatif. Yang pertama, mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Kemudian yang kedua, menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Desain penelitian kuantitatif ada dua macam, yaitu deskriptif dan eksperimental. Studi kuantitatif deskriptif melakukan pengukuran hanya sekali. Artinya relasi antar variabel yang diselidiki hanya berlangsung sekali. Sedangkan studi eksperimental melakukan pengukuran antar variabel pada sebelum dan sesudahnya untuk melihat hubungan sebab akibat dari fenomena yang diteliti. Berikutnya akan dipaparkan karakteristik penelitian kuantitatif. Nah, alur penelitian kuantitatif menurut Bryman dimulai dari teori, kemudian hipotesis, research design, memilih research site, memilih subjek atau responden riset, menggunakan data dan menuliskan kesimpulan untuk kemudian kembali menjadi awal dari segalanya. Teori. Baik, untuk alur penelitian kuantitatif akan dijelaskan oleh Ibu Anggia. Kepada Ibu Anggia, kami persilahkan. Baik, untuk melanjutkan penjelasan dari Ibu Umi, sini saya akan jelaskan mengenai alur penelitian kuantitatif. Baiklah, sedikit yang sudah dijelaskan oleh rekan kami, Umi Fadilah, bahwasanya alur penelitian kuantitatif merupakan proses penelitian ya, dimulai dari teori, hipotesis, research design, memilih research site gitu. Namun untuk alur penelitian kuantitatif ini itu ada beberapa model ya. Yang pertama, menurut Hussein Umar, langkah penelitian ilmiah dengan menggunakan proses penelitian kuantitatif itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah mendefinisikan dan merumuskan masalah, yaitu masalah yang dihadapi harus dirumuskan dan jelas. Yang kedua adalah studi pustaka, ya, seperti mencari acuan teori yang relevan dengan permasalahan. Yang ketiga adalah memformulasikan hipotesis yang diajukan. Yang keempat, menentukan model sebagaimana penyederhanaan untuk dapat membayangkan kemungkinan setelah terdapat asumsi. Yang kelima adalah mengumpulkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dan terkait dengan metode pengambilan sampel yang digunakan. Yang keenam, mengolah dan menyajikan data. Dengan menggunakan metode analisis tersebut, data yang sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian. Yang ketujuh, menganalisa dan menginterpretasikan hasil pengolahan data ya, atau menguji hipotesis yang sudah diajukan. Yang kedelapan adalah membuat generalisasi atau kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Dan yang 9 adalah membuat laporan akhir penelitian. Next. Ternyata ada juga 6 langkah penelitian kuantitatif. Di sini 6 langkah. Yang pertama adalah identifikasi masalah penelitian, kajian literatur, tujuan penelitian, pengumpulan data, analisis dan penafsiran data,
laporan dan evaluasi hasil penelitian. Identifikasi masalah itu memang ya penelitian kuantitatif itu cenderung merupakan penjelasan hubungan antar variabel. Masalahnya, penelitian kualitatif itu dapat dijawab dengan melalui penelitian yang dilakukan peneliti. Itu untuk mencari dan membangun kecenderungan dari responden dan mencatat bagaimana variasi kecenderungan antar responden. Nah, ada beberapa masalah kuantitatif ini menjelaskan bagaimana satu variabel itu mempengaruhi variabel lain. Sehingga variabel tersebut, misalnya metode pembelajaran kontekstual, itu sikap siswanya dan hasil belajar Al-Quran dan hadis, itu penjelasannya itu dipengaruhi oleh beberapa metode pembelajaran secara kontekstual. Yang kedua adalah kajian literatur. Di sini, kajian literatur ternyata menjadi bagian yang sangat penting pada awal penyusunan rancangan penelitian. Literatur ini memainkan dua peranan penting. Yang pertama adalah untuk menjustifikasi masalah penelitian dan mendukung tujuan-tujuan potensial serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Justifikasi masalah penelitian ini yang menggunakan literatur itu untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diuji dalam sebuah penelitian. Seperti itu. Misal, seseorang ingin meneliti tentang hasil belajar Al-Quran dan hadis. Maka seseorang itu harus mencari literatur yang berkaitan dengan hasil belajar Al-Quran dan hadis. Kemudian literatur itu faktornya itu apa saja ya yang diperkirakan ada hubungan dengan hasil belajar Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Ternyata dalam tujuan penelitian kuantitatif ya, ternyata di sini ada tujuannya penelitian, pertanyaan, penelitian ya, pertanyaan penelitian dan hipotesis penelitian yang cenderung spesifik atau sempit serta datanya itu dapat diukur dan diamati. Ternyata hasil penelitian terhadap variabel-variabel penelitian itu dapat mengukur atau menilai instrumen atau memberikan skor dari hasil observasi tersebut. Misal, penelitian tentang remaja terhadap lembaga pendidikan agama. Ya, variabel yang turut menentukan itu terhadap lembaga pendidikan agama yaitu peran orang tua, minat belajar anak ya remaja tersebut terhadap agama. Jadi untuk menguji pengaruh peran orang tua dan minat belajar agama terhadap pilihan remaja terhadap lembaga pendidikan agama. Itu contohnya. Terus yang keempat adalah mengumpulkan data. Ternyata di sini dalam penilaian kuantitatif, metode pengumpulan data itu cenderung memiliki ciri. Yang pertama adalah pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang telah dibuat peneliti. Yang kedua, mengumpulkan data yang dapat dikuantifikasikan. Dan yang ketiga adalah pengumpulan data yang dilakukan pada responden penelitian yang besar. Yang kelima adalah analisis dan penafsiran data. Ternyata analisis dan penafsiran data pada penelitian kuantitatif ini itu menggunakan analisis statistik. Jadi, analisis data itu terdiri dari menghitung data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Prosedur statistiknya itu seperti membandingkan antar kelompok atau menghubungkan skor-skor tiap responden ya itu untuk membuktikan hipotesis penelitian. Seperti itu. Terus yang terakhir, yang keenam adalah laporan dan evaluasi hasil penelitian. Nah, ternyata di sini dijelaskan bahwasanya laporan penelitian itu cenderung mengikuti format ya yang standar yang terdiri dari yang pertama adalah pendahuluan, kemudian kajian literatur, kemudian metode penelitian, kemudian menuju ke hasil penelitian, dan kemudian ada diskusi hasil penelitian. Di sini ada laporan dan evaluasi penelitian. Jadi kualitas penelitian kuantitatif ini
bisa dilihat dari keluasan kajian literatur yang sudah digunakan. Tes-tes atau alat pengumpulan data yang baik, ya, hipotesis penelitian yang rasional, proseduran pengumpulan data yang ketat dan adil, serta menggunakan analisis statistik yang cocok. Seperti itu. Next. Ada ragam penelitian kuantitatif. Nah, di sini yang pertama adalah korelasi. Ya, ragam penelitiannya tuh ada banyak. Yang pertama adalah korelasi, yang kedua adalah deskriptif, yang ketiga ada kuasai komparatif, kausal komparatif, yang keempat adalah komparatif, yang kelima adalah eksperimen, yang keenam adalah survei, dan yang terakhir adalah inferensial. Korelasi, ternyata metode korelasi itu merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam evaluasi, terutama untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor itu berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain yang berdasarkan koefisien korelasi. Yang kedua adalah deskriptif. Ya, metode deskriptif itu merupakan salah satu macam metode penelitian kuantitatif dengan suatu rumusan masalah yang memadu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, serta mendalam. Jadi macam-macam metode penelitian kuantitatif itu seperti deskriptif ini itu bertujuan untuk apa? Melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dan yang ketiga adalah kausal komparatif. Apa itu? Kausal penelitian komparatif merupakan salah satu dari macam metode kuantitatif, ya, ex post facto. Metode kausal komparatif ini ternyata digunakan dalam evaluasi untuk apa? Mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat. Jadi proses dari macam-macam metode penelitian kuantitatif ini seperti kausal komparatif merupakan pengamatan terhadap akibat yang ada dengan apa? Mencari faktor-faktor penyebabnya. Jadi melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dari apa? Mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Kemudian mencari kemungkinan-kemungkinan variabel penyebabnya. Yang keempat adalah komparatif. Nah, macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti yang komparatif ini itu berfungsi untuk membandingkan dua perlakuan atau lebih dari satu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Itu yang tujuannya adalah seperti untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program. Yang kelima adalah eksperimen. Ya, metode penelitian eksperimen itu merupakan ya salah satu macam metode penelitian kuantitatif. Jadi dilakukan untuk apa? Untuk menguji efektif atau tidaknya sebuah variabel eksperimen. Jadi penelitian eksperimen itu biasanya lebih banyak digunakan dalam bidang eksak. Ada dua jenis penelitian eksperimen, semu dan unggulan. Itu dua jenisnya. Yang keenam, ya, yang keenam adalah survei. Jadi metode survei itu digunakan dalam evaluasi untuk apa? Untuk membuat pencanderaan suatu sistematis, faktual, ya, dan akurat terhadap apa? Fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Jadi ada macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti survei yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar. Kemudian yang terakhir adalah inferensial. Nah, inferensial merupakan salah satu macam metode penelitian kuantitatif yang kemudian analisis hubungan antar variabel dengan pengajuan hipotesis. Maka kesimpulan penelitian itu jauh melampaui apa? Sajian data kuantitatif saja. Jadi dalam penelitian inferensial ini itu dapat membahas tentang besarnya peluang kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Next, ada beberapa karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah menggunakan pola berpikir deduktif. Apa itu deduktif? Rasional empiris atau top down.
yang berusaha untuk memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Lalu logika yang dipakai adalah logika positivistik, ya, positivistik, dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Yang ketiga adalah proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk apa? Menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Jadi yang terakhir adalah subjek yang diteliti. Jadi data yang dikumpulkan dan sumber data yang dibutuhkan serta alat-alat pengumpulan data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Next. Ada selanjutnya karakteristik penelitian itu ada pengumpulan data. Ya, pengumpulan data itu dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat-alat yang objektif serta baku. Yang kedua melibatkan perhitungan angka atau kuantifikasi data. Selanjutnya, peneliti itu dapat menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Dalam arti, dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Next. Analisis data ya dilakukan secara setelah semua data itu terkumpul. Jadi analisis data ini peneliti dituntut untuk memahami teknik-teknik statistik. Baiklah, yang selanjutnya itu menggunakan pola berpikir deduktif ya, rasional empiris atau top down yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Lanjutnya logika yang dipakai adalah logika positivistik yang terhindar dari hal-hal yang bersifat subjektif. Jadi proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu monotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Jadi selanjutnya subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpulan data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Next. Bisa dilanjutkan? Baiklah, untuk selanjutnya bisa saya kembalikan ke Ibu Umi untuk melanjutkan pembahasannya. Untuk Ibu Umi dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya masuk ke prospek dalam penerapan metode penelitian kuantitatif. Meskipun dihadapkan pada tantangan, prospek penerapan metode penelitian kuantitatif dalam manajemen pendidikan Islam tetap menjanjikan dengan menggunakan pendekatan ini. Peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan Islam. Nah, dalam prospek penerapan metode penelitian kuantitatif, terdapat beberapa aspek yang menjanjikan untuk dieksplorasi. Yang pertama, pengembangan penelitian lebih lanjut. Maksudnya apa? Jadi dengan metode penelitian kuantitatif ini dapat terus dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai konteks. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang variabel yang relevan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan Islam, dan menyelidiki efektivitas strategi manajemen pendidikan yang berbeda.
Kemudian ada pendekatan campuran atau mixed methods. Nah, selain metode penelitian kuantitatif, pendekatan campuran dengan menggunakan teknik penggabungan metode, yaitu menggabungkan antara kuantitatif dan juga kualitatif. Kenapa? Karena ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih komprehensif mengenai fenomena yang kompleks dalam konteks pendidikan Islam. Kemudian ada penggunaan teknologi dalam pengumpulan dan analisis data. Penggunaan alat dan teknik digital seperti survei online, analisis data secara real-time, dan model simulasi komputer ini dapat mempercepat dan mempermudah proses penelitian kuantitatif dalam manajemen pendidikan Islam. Kemudian ada implementasi hasil penelitian ke dalam praktik. Temuan dan rekomendasi dari penelitian kuantitatif dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan pendidikan, pengembangan program, dan perencanaan strategis dalam konteks pendidikan Islam. Kemudian ada pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas program. Dengan metode penelitian kuantitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengukur secara objektif efektivitas program pendidikan Islam. Kemudian ada identifikasi tren dan pola dalam manajemen pendidikan Islam. Dengan ini, peneliti dapat menganalisis data numerik dari berbagai sumber dan mengidentifikasi tren dan pola yang terjadi dalam manajemen pendidikan Islam. Kemudian ada kontribusi pada pengembangan teori dan kerangka konseptual. Penelitian kuantitatif dalam manajemen pendidikan Islam juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan kerangka konseptual. Dan yang terakhir, kontribusi pada kebijakan pendidikan Islam dengan hasil penelitian kuantitatif yang valid dan reliable dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir ada ciri penelitian kependidikan, yaitu yang pertama objektif, kemudian tepat atau persis, verifikatif, kemudian menjelaskan, empiris, logis, dan probabilistis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, penerapan metode penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang aspek-aspek kritis dalam pendidikan Islam. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan metode ini harus diatasi dengan cara yang tepat. Para peneliti dan praktisi pendidikan Islam perlu memperhatikan kekuatan dan kelemahan metode penelitian kuantitatif, serta mengembangkan keterampilan dan pendugaan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Selain itu, integrasi metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kualitatif juga dapat menjadi alternatif yang bermanfaat dalam menggali pemahaman yang lebih komprehensif dengan pendidikan Islam. Baiklah, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.